Bun, lihat deh, hamilku sekarang lebar ya. Kayaknya anakku perempuan deh. Pernah dengar yang seperti ini? Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bidanisa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai mitos seputar kehamilan. Tonton terus sampai akhir video ya. Mitos sendiri adalah kepercayaan yang dianut suatu masyarakat. Biasanya di tiap daerah berbeda. Oke, untuk mitos yang pertama, kalau perutnya lebar, hamilnya anaknya perempuan. Dan kalau perutnya maju ke depan, anaknya laki-laki. Benar nggak sih, Bun? Oke, kita bahas. Bentuk perut sendiri biasanya berbeda untuk tiap kehamilan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor dari posisi janin sendiri. Untuk janin dengan posisi melintang, biasanya akan membentuk perut seperti lebih lebar. Nah, hal ini dikarenakan bagian janin penuh terisi ke bagian kanan ibu dan bagian kiri ibu. Dan ini juga bergantung pada lebar tubuh ibu ya. Jadi untuk ibu yang cukup gemuk, biasanya si hamilnya akan lebih terlihat melebar ke samping. Dan untuk ibu yang memiliki pinggang kecil atau langsing dan diberi kehamilan, biasanya akan lebih menonjol ke depan. Nah, jadi untuk bentuk perut sendiri ini tidak mengindikasikan jenis kelamin bayi ya, Bun. Nah, selanjutnya untuk mitos yang kedua, katanya jumlah denyut jantung janin mengindikasikan jenis kelamin janin. Untuk denyut jantung di bawah 140 kali per menit, katanya perempuan. Dan untuk denyut jantung di atas 140 kali per menit, katanya janinnya laki-laki. Benar nggak sih, Bun? Oke, kita bahas. Jumlah denyut jantung sendiri biasanya dipengaruhi oleh aktivitas janin ataupun aktivitas ibu. Apabila ibu sudah melakukan exercise ringan, biasanya terjadi peningkatan nadi denyut jantung, dan ini juga akan berpengaruh kepada si janinnya. Selain itu, saat kontraksi biasanya denyut jantung akan meningkat. Denyut jantung normal janin sendiri berkisar di antara 120 sampai 160 kali per menit. Apabila berada dalam rentang ini, berarti kondisi janin ibu bagus. Selain itu juga diperhatikan iramanya. Apabila iramanya reguler, berarti menandakan kesejahteraan janin baik. Tapi apabila rentangnya masih 120 sampai 160 namun sudah irreguler, berarti tandanya janin ibu mengalami distres. Nah, untuk mitos yang ketiga, katanya kalau pusar ibu dosol atau menonjol keluar, itu tandanya bayi laki-laki. Tapi kalau janinnya perempuan, tandanya dia tidak dosol atau tidak menonjol. Tanda pusar menonjol keluar sendiri ini menandakan bahwa tekanan meningkat di dalam perut. Biasanya saat terjadi kontraksi atau misalnya saat ibu jongkok dan posisi rahim tertekan, artinya tekanan pada rahim meningkat, maka akan timbul dosol pada pusar ibu. Tapi tidak semua ibu hamil mengalami dosol pada pusarnya. Dan ini juga tidak mengindikasikan bahwa janin ibu perempuan atau laki-laki. Nah, itu dia tadi, Bunda. 3 mitos yang sering berkembang di masyarakat yang katanya bisa menentukan jenis kelamin janin. Sekarang ini, untuk melihat jenis kelamin janin, hanya digunakan satu metode pemeriksaan, yaitu ultrasonografi atau biasa kita tahu dengan USG. Nah, dengan USG ini kita dapat mengetahui jenis kelamin janin. Tapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil USG ini. Terkadang usia kehamilan terlalu muda atau di bawah trimester 2, biasanya jenis kelamin belum terlalu jelas terlihat. Nah, untuk pemeriksaan di trimester 3 biasanya juga dipengaruhi oleh posisi janin. Posisi janin yang misalnya susang, biasanya jenis kelaminnya tidak terlihat terlalu jelas karena bagian terendah janin sudah turun ke bagian bawah atau mungkin juga terhalang oleh bagian tubuh janin. Nah, itu dia tadi, Bunda, mitos seputar kehamilan. Nah, untuk bunda-bunda yang masih ingin bertanya tentang mitos-mitos lain yang ada di daerah lain, bisa komen di bawah, nanti kita bahas di part selanjutnya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe.
Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.